kecil polos pun nggak bisa kita percaya. Saking stresnya jadi kayak gini loh guys. Bukan karena dicintai. Tapi kau nggak bisa membalas itu sesuai dengan apa yang diinginkanmu. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Halo guys, sekarang ini kami lagi ada di kolam renang Tirta Wirayuda nih. Kira-kira di mana ya kolam renang ini? Bener banget, ini adalah salah satu kolam renang yang ada di Pematang Siantar. Dengan suasana yang nyaman banget. Ada miniatur-miniatur keren yang bisa dijadiin spot foto juga loh. Dan yang paling kami suka di tempat ini tuh suasananya sejuk banget. Jadi buat teman-teman kalau ke Pematang Siantar jangan lupa kesini ya. Yaps, di sini seru banget loh guys. Ada kolam untuk anak-anak sampai dewasa. Mari main This or That bareng kita. Oke, hari ini Sekarang- kita di mana? Sekarang kita lagi ada di pemandian di Tirta Tirta Wirayuda. Wirayuda. Jadi sekarang kita mau main This or That. Ayat pertama. Baca. Teman pintar or teman receh? Teman receh. Receh. Ya. Nice. Karena kalau teman pintar itu biasanya kalau diajak ngomong kayak yang kita bilang nggak berarti gitu. Kalau teman receh itu dia bisa diajak untuk Canda. ngomong apa aja nyambung dan bisa menjadi berkualitas. Dan Next. pasti bisa membuat Buka menghilangkan guys. stres. Iya, teman Thank receh. you. Next. Aku bantu. Next adalah PK or relasi? Relasi guys. PK. Kenapa? Karena dengan adanya relasi kita punya orang dalam dong. Jadi kalau orang dalam ada ya lancar-lancar aja gitu kalau menurut gue. Apalagi zaman sekarang ya. Iya, zaman sekarang kan itu butuh lah relasi yang banyak sama orang-orang. Oke, next. Buka. Oke. Astaga. Kenapa ini sungguh relate dengan saya? Oke. 1, 2, 3. Cinta or pendidikan? Yang pasti pendidikan dong. Pendidikan lah, number one. Jadi Kamu mau makan apa dari cinta? Sedikit cinta. Aku cinta. Dek, cinta tak selamanya indah, Dek. Cinta tak selamanya. Why indah. pendidikan? Pendidikan itu penting, lebih penting daripada cinta. Cinta nggak bisa kau berikan apa-apa. Cinta yang cuma bilang aku sayang sama kamu. Itu udah kenyang buat kau. Tapi kalau cinta pendidikan itu baru. yes. Cinta. Kalau aku pilih cinta, karena dalam kehidupan kedepannya yang kita butuhkan adalah Cinta dari keluarga. Jadi cinta itu kan wujud dari cinta adalah dukungan. Dengan dukungan itu kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Karena kita tidak dicintai, maka pilihlah pendidikan. Next. Kalau nggak dicintai, minimal mencintai kan. Sakit dong kalau mencintai. Sesi curhat lewat. Oh no. Apa tuh? Wow. Tuh udah tiga. Mutusin or diputusin.
Diputusin. Orang dia berat karena cuma dia yang pernah punya pacar di sini. Diputusin. Mutusin lah. Kenapa? Ketus sekali, Why? mutusin lah. Kayak ada dendam pribadi gitu. Kenapa? Kenapa? Ayo jelaskan. Why? Ya karena apa, kalau misalnya adalah laki-laki yang punya kayak selingkuh, ya kali kita yang diputusin, ya kan kita seharusnya yang mutusin. Kalau menurutku Tipe-tipe cewek setia ya? enggak sih. Kalau menurutku lebih bagus diputusin. Karena apa? Kalau kita yang diputusin, kita nanti nggak akan ada lagi loh rasa untuk dia. Tapi dia nanti kemungkinan besar akan ada penyesalan. Tapi kalau kau yang mutusin, kemungkinan besar kau bisa akan kembali sama dia. Nggak juga sih, tergantung apa masalahnya yang dibuat sama si laki. Kalau masalahnya besar lah. Oke. Mencintai or dicintai. Mencintai sih. Mencintai. Ya, mencintai. Mencintai pendidikan. Kembali lagi astaga. Penggila pendidikan. Why? Kenapa mencintai? Karena kayak kalau kita mencintai itu lebih kayak dapat kayak lebih ngasih yang pure dia. Kayak Murni tulus. Tulus. Kalau dicintai itu kadang orang ada Paksaan. alasan untuk mencintai kita. Dan itu biasanya kayak Iya, Kenapa Anda lebih sendiri bahagia. berbeda? Dia sendiri Kenapa? berbeda. Kenapa? Dia dicintai. Oh iya. Karena kalau udah dicintai pasti apa? Pasti Semuanya mencintai gitu. diperbuat gitu loh. Kalau aku karena mencintai itu sifatnya tulus. Jadi kalau kita mencintai tapi nggak dicintai nggak apa-apa. Tapi kalau kita dicintai tapi nggak mencintai itu kayak ada rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu yang menyakiti kita lebih dalam. Terluka tapi tak berdarah. Tapi lebih enak lo dicintai, betul. enak Ya kalau lihat dicintai. Kalau lihat orangnya. Kayak juga sih. like trick queen kan. Iya, Dia kayak kita kayak diratukan karena iya, dicintai. Tapi kau nggak bisa membalas itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kuliner or shopping? Kuliner. Shopping. Kuliner. Kuliner. Shopping. Shopping Oke, harus why? banyak duit. Kuliner Bukan. juga sih. Shopping karena shopping itu kalau kuliner itu kan selesai kita makan kenyang udah paling sakit perut atau apa. Tapi kalau shopping itu apa yang kita beli itu bermanfaat jangka panjang. Banyak tugas ulangan. Banyak tugas. Banyak tugas. Banyak tugas. Kenapa? Karena dengan banyak tugas kan udah melatih kita berpikir, melatih kita lebih bisa memahami suatu soal gitu. Satu soal itu bisa kita lebih memahaminya dengan banyaknya tugas gitu. Kalau ulangan itu kan enggak buat karena kita udah belajar dari kita mendapat tugas itu kan. Kita mendapat ulangan. Jadi aku milih banyak tugas sih. Ulangan sih karena apa? Kalau ulangan lebih banyak ya. Ulangan daripada tugas. Ulangan kalau udah selesai ya selesai. Kalau tugas bertumpuk-tumpuk kapan selesainya? Kalau udah ulangan ya udah. Lagian kita nggak belajar dapat dari situ. Ingat kita memiliki bestie ya cantik kan ya kan. Namanya juga anak muda. Jadi tidak usah No, banyak tugas guys. Banyak tugas. Mari makan nasi Padang bareng kita. Kami mau makan nasi Padang. Kalau kalian tahu sini ya makan nggak pakai sayur, nggak pakai apa-apa. Nasi dengan lauk kering-kering. Tidak untuk ditiru. Kalau kalian cowok yang mau cari cewek yang nggak ribet, inilah salah satunya. Polos kok, apa dimakan? Ini yang paling ribet. Banyak nasi dia. Ini yang paling santuy. Ini kita makan. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Selamat makan. Ini dia mukbang kami, mukbang nasi Padang. Padang ini tak berwarna polos. Kami beraneka ragam. Selamat pagi Emma, selamat pagi Abah. Mentari
dapat motivasi dan pelajaran hidup di tempat wisata. Penasaran? Dengerin cerita kami yuk. Lanjut. Oke teman-teman, di sini kami akan menceritakan tentang cerita inspiratif yang kami temui saat kami melakukan review di kolam renang Basorma di Tirtawira. Jadi yang awalnya kita itu sebenarnya mau membuat video di tempat-tempat sosial ya kan. Tapi tujuannya kan untuk cari atau memberikan kisah inspiratif. Tapi dimanapun atau kapanpun kita, dimanapun tempatnya, kita bisa menemui kisah-kisah inspiratif. Berawal dari ketika udah berenang. Gimana lah asiknya yang berenang ini selama 2 jam di awal. Kemudian di pertengahan kita dijumpai tiba-tiba terinisiatif ngomong sama anak kecil imut lah dibilang. Dan kemudian ya kan nggak salah kita tanya kayak mana ya, dari mana dia punya alamatnya gitu kan, naik udah kelas berapa, udah dapat ranking kan, siapa yang naik ranking? Kristi ya kan ada yang naik ranking berapa gitu kan, kelas berapa. Awalnya masih santai-santai aja. Tapi setelah ditanya ranking ya mulailah ada 2 orang anak-anak nih. Yang satu ini masih sekolah, terus yang kami tanya ranking ini ternyata dia nggak sekolah gitu. Terus pas tanya ranking itu yang nggak sekolah ini diem aja gitu kan. Terus datang yang masih sekolah, oh dia nggak sekolah lagi kak, tapi umur dia udah 12 tahun, dari SD kelas 1 dia nggak sekolah lagi gitu. Terus ya kami pastinya terkejut ya kan. Saat zaman sekarang masih ada orang yang nggak bersekolah, yang nggak mau yang pendidikan, hanya sampai kelas 6 SD aja. Enggak sama sekali. Iya, sama sekali tidak. Kebetulan di sini yang mengalaminya itu aku, dan awalnya kita ketemu sama anak-anak ini, namanya kita ketemu anak-anak itu kan pasti kita ya happy aja gitu. Berhubung ada teman kita ini salah satunya yang begitu ramah tamah, semua orang yang ada di sini dicakapi, semua dicakapi, semua dianggap keluarga gitu kan. Dan aku yang awalnya memang bukan tipe orang yang suka langsung ini ke orang-orang, cuman karena kawan-kawan sama kakak udah pada nyapa, udah pada apa lah bisa bilang ya, mencoba berteman dan akrab sama anak-anak yang gue ini. Jadi aku juga ya udah gitu kan, namanya sama anak-anak yang awalnya kan mereka asik kan, mereka berenang kemana. Betul aku kan ya nggak terlalu berenang kali, jadi sama anak yang dua ini kita main. Yang waktu ditanya ranking berapa, siapa kalau udah kelas berapa, terus dibilang dia nggak sekolah. Nah disitu kan kita nggak mau melanjutkan pembicaraan kan, karena takut menyinggung hati si anak ini tadi. Aku kasihan dari anak ini, dia kemana-mana dimarahin karena dia memang nggak bisa baca aturan kan. Tapi aku nggak tahu juga kebenaran cerita itu, dia bisa baca atau enggak, dia memang betul nggak sekolah, nggak pernah sekolah atau kayak mana nggak tahu. Terus soalnya si salah satu anak ini yang secara tampilan sih kayak orang beradab, dia bilang gini sama temannya yang dia bilang gak sekolah. Kita bilang lah yang gak sekolah ini Y, yang sekolah ini X gitu, udah kayak variabel. Terus kok nggak kau baca rupanya itu tulisannya gitu. Seharusnya kalau dia tahu ini anak nggak sekolah kan dia nggak nanya itu lagi, tapi yang nggak tahu namanya anak. Terus kita main, kita pindah ke kolam anak-anak. Aku main sama anak yang dua ini bertiga aja, posisinya mereka tetap berenang. Jadi cuma aku situ. Terus dia bilang gini, aku tanya sama siapa kesini gitu. Udah akrab kan sama mama. Itu mama di atas. Oh ya, mamanya si Y juga. Enggak. Oh, dia tadi kenapa nggak sekolah gitu kan? Kan penasaran apakah ada trauma atau kayak mana. Ternyata mamanya nggak punya uang gitu. Terus di situ aku langsung kayak, namanya kita manusia kan pasti ada empatinya. Terus jadinya
kita balik lagi ke kolam yang sama mereka, main sampai hampir 4 jam berenang, main-main. Terus sampai anak ini bilang, si Y ini tadi yang awalnya cuma diem aja, sama sekali diajak ngomong bolak-balik sama mereka pun nggak ada merespon. Cuman mungkin lama-kelamaan dia merasa udah dapet kayak feel-nya nih, kayaknya mungkin dia lihat aku kayak abisan nih kakak ini gitu. Terus dia ngomong gini, barang-barang anak kakak mana? Aku bilang di sana. Karena kebetulan kita ngeletakkan barang jauh dari tempat kita, dari kolam itu. Terus dia bilang, kakak bawa tas? Bawa. Aku bilang, kakak bawa uang? Bawa. Aku minta uang, katanya. Minta uang ada dengan nominal sekian. Terus aku merasa namanya anak-anak kan kayak mungkin dia mau jajan di tempat wisata, nggak ada mamanya. Pikir-pikirku cuma gitu doang kan, mungkin dia pengen jajan kan, kasihan. Ya udahlah, aku kasih tanpa sepengetahuan mereka ini. Dan sampai dia emang nggak ada niat untuk ceritakan ini, cuman karena sampai waktu kita di kamar mandi, terus Kak Kristi bilang, si tadi minta uang loh sama aku, tapi belum aku kasih gitu. Tambah lagi Kak Kristi bilang dia minta setelah aku udah kasih. Terus aku situ baru mikir, oh berarti ini anak memang caranya kayak gitu loh. Aku nggak tahu alasan kenapa dia nggak sekolah. Aku nggak mau juga menyalahkan kenapa orang tuanya nggak ngusahain biayanya, sekedar beli buku untuk biaya sekolah kan gratis. Aku nggak berani bilang itu karena kita nggak tahu keadaan kehidupan orang. Tapi aku sesalkan adalah kenapa anak sekecil itu diajarkan untuk meminta dan dibiasakan. Dimana sebelumnya, 1 hari sebelum itu aku juga ngalamin sama anak kecil yang kayak gitu juga di tempat-tempat jajanan gitu. Dia bertingkah supaya dikasihanin orang, udah ada yang ngasihanin, terus dia pergi dengan gaya kayak sakit, tapi setelah jauh ternyata dia baik-baik aja. Jadi ternyata memang untuk di zaman sekarang ini anak kecil polos pun nggak bisa kita percaya. Karena kebetulan setelah itu Tuhan ganti nominal uang yang aku kasih ke anak itu dengan nominal yang lebih. Jadi aku merasa memang benar-benar pada saat itu aku dibohongin anak kecil. Emang udah caranya kayak gitu. Bayangin dia berapa banyak orang yang udah dia gituin, karena kebetulan 2 anak ini memang ramah gitu sama semua orang. Iya, memang kayak caranya tuh beda lah. Memang dia benar-benar mendekatkan diri gitu sama semua orang. Gak tahu sih sistem apa, jadi aku pun gak tahu juga. Untuk orang tua di sana, di luar sana, itu bukan hal yang baik, itu bukan hal yang bagus untuk diajarkan. Atau misalpun orang tua nggak tahu anak-anak berbuat kayak gitu, setidaknya diingatkan, jangan. Kita itu bukan orang yang saling kenal loh. Iya, nggak kenal, konteksnya itu orang stranger lah, orang lain. Karena kita pun merasa kita bukan orang kaya kan gitu. Tapi kita merasa kayak masa kecilku tuh nggak sampai separah itu sampai nggak sekolah. Jadi aku merasa kayak sedih kali ngeliat ini anak bener-bener kayak nggak sekolah, mamanya nggak ada, mamanya nggak, dia cuma kayak mungkin dia kayak diajak tetangga doang ke tempat-tempat kayak gitu. Jadi rasa kasihanku rasa empati sih, kayak ngerasain kayak mana ya kalau aku kayak gitu karena kita bukan orang kaya gitu. Jadi yang namanya kehidupan susah itu kita juga tahu. Jadi artinya kan kayak pasti nih anak ini mau pengen sesuatu mungkin, makanya dia minta. Jadi aku berniat memberi. Nggak tahu kalau ternyata dia anaknya habis dari minta ini, dia minta yang lain lagi gitu. Jadi caranya untuk mendapatkan uang itu. Jadi yang mau kami sampaikan adalah kepada orang tua, harus janganlah mengajarkan anak-anak kita itu untuk meminta, sebagaimanapun susahnya. Kalau dikasih beda, tapi kalau untuk benar-benar meminta, apalagi caranya kan bisa dibilang nggak bagus tuh, kayaknya sebisa mungkin itu dihindari. Jangan jadikan anak itu untuk sebagai bahan untuk mengambil keuntungan dari rasa kasihan orang, rasa empati orang. Karena aku merhatikan juga 2 anak ini bahasanya itu udah bukan bahasa anak kelas 5 SD, bukan. Jadi ya sekian dari cerita kami untuk teman-teman semua yang menonton. Memang memberi itu nggak salah, tapi untuk kita
semuanya untuk adik-adik kita kita ajarkan jangan sampai kayak gitu. Kita ingatkan karena itu tidak baik. Jadi ternyata kisah inspiratif itu nggak cuma kita dapatkan di tempat sosial juga. Jadi benar loh kalau pepatah yang mengatakan semua tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Even itu anak kecil, kita bisa ngambil banyak pelajaran dari anak kecil. Ada lagi yang mau disampaikan pesan-pesan? Dia ada pesannya. Tidak ada. Yang ada trauma. Sebenarnya bukan trauma sih. Itu bikin nggak nyaman. Bikin nggak nyaman. Ya, mengganggu lah intinya. Dan menyesal. Kayak kalau punya mukanya terlalu muka friendly, terus muka haram. Karena banyak juga kan yang dicakapin sama dia. Ujungnya kan main juga sama kita. Dan ada satu orang lagi nggak tahu itu aku ngeliat itu anak itu bandel lagi. Iya, tapi justru yang kelihatan bandel. Iya, ternyata yang kelihatan bandel itu yang oke-oke aja. Yang kelihatan polos-polos ini yang Iya. menjebak kan? Iya. Di dalam dunianya tuh kayak gitu. Iya. Apalagi kalau dia sering kan dicap anak nakal, pakai ini itu sama orang yang gelagatnya baik, badannya bagus, tahu-tahunya. Jadi banyak kali pesan yang kita dapat dari proses itu. Hari itu tidak berlalu hanya dengan kebahagiaan, tapi juga ada harunya, ada pesannya. Jangan mudah percaya sama orang, berhati-hati, memposisikan diri dalam berempati. Terus jangan menilai orang dari covernya. Dan dia. Sekian dari cerita kami. Teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Harus di blog. Menikmati video kami untuk तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन